Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reski, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang obat gawat darurat yang digunakan di ICU. Sebenarnya ada persamaan sedikit dengan yang digunakan di UGD, ada beberapa obat yang sama ya. Tapi untuk obat gawat darurat di UGD itu lebih banyak karena memang dia garda terdepan ya untuk kasus-kasus gawat darurat. Kalau nya di ICU itu cuma continue aja pasiennya. Nah, sesuai dengan yang udah saya tulis di papan tulis ya, ini obat gawat darurat yang digunakan di ICU. Sebentar teman-teman, maaf. Nah, langsung aja yang pertama itu ada adrenalin. Ini memang obat yang harus ada ya, adrenalin. Nah, adrenalin ini fungsinya meningkatkan perfusi. Dia berfungsi meningkatkan perfusi otak dan koroner. Ya, dia berfungsi untuk meningkatkan perfusi otak dan koroner. Jadi dia memang itu dua pusat kehidupan. Terus efeknya itu vasokonstriksi perifer dan dia bisa meningkatkan heart rate dan kontraksi miokard. Oke. Untuk dosis itu dia 1 mg. Biasanya 1 mg IV, tapi ini enggak biasanya langsung atau biasanya juga dia diencerkan ya, tergantung nanti instruksi dokter. Kita cuma sekedar mengetahui, tapi instruksi untuk dosis ini dari dokter. Oke ya. 1 mg IV, terus dia diulang 2 sampai 3 menit sampai benar-benar kita menginginkan efek pasien itu respon sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, obat kedua itu ada atropin atau biasa disebut dengan SA juga ya, disingkat SA atau disebut atropin kayak gitu. Ini untuk pasien-pasien asistol dan bradikardi. Jadi dosis untuk asistol beda dengan dosis untuk bradikardi. Dua keadaan ini beda. Asistol itu tidak ada sama sekali denyut jantung. Ya, perlu digarisbawahi, asistol ini sama sekali tidak ada denyut jantung. Tapi kalau bradikardi dia denyutannya lemah, jauh di bawah normal ya. Bisa di bawah 60, bisa hampir asistol ya. Oke, untuk dosis tapi yang perlu digarisbawahi juga ini bradikardi di sini yang disertai dengan hipotensi bisa. Jadi dia menggunakan atropin. Untuk dosis ini 3 mg IV untuk asistol. 3 mg IV untuk asistol. Dan dosis untuk bradikardi itu 0,5 sampai 1 mg. 0,5 sampai 1 mg IV untuk bradi. Oke ya. Ini maksimal pemberian ini maksimal 0,04 mg per berat badan. Oke ya, 0,04 mg per berat badan. Jadi untuk dosis atropin ini spesial untuk bradikardi, untuk kasus bradikardi itu maksimal pemberian 0,04 mg berat badan. Jadi kalau contoh ini saya kasih contoh, kalau berat badannya 60 kg, berarti maksimal dosis itu 0,04 dikali 60. Jadi maksimal dosisnya 2,4 mg. Ini maksimal dosisnya. Oke ya, semoga teman-teman bisa pahami
di sini. Jadi pemberian bukan kita, dosis bukan kita yang tentukan, tapi setidaknya kita tahu maksimal pemberian dosis pada pasien tersebut. Oke, saya lanjut ya, obat ketiga. Obat ketiga itu ada lidocaine. Ini sama juga yang dipakai di UGD, sama semua, lidocaine. Lidocaine ini bisa untuk pasien ventricle tachycardia dan ventricle tachycardia dengan nadi karotis teraba. Ya, ventricle tachycardia dengan nadi karotis teraba dan untuk ventricle fibrilasi yang membandel setelah defibrilasi. Ya. Jadi dua keadaan bisa ditangani dengan lidocaine. Jadi lidocaine di sini bisa untuk ventricle tachycardia dengan nadi karotis teraba dan tekanan darah memadai. Untuk ventricle fibrilasi bisa digunakan untuk ventricle fibrilasi yang membandel setelah defibrilasi. Oke. Dosis untuk ventricle tachycardia juga berbeda dengan yang keadaan ventricle fibrilasinya. Efeknya ini menekan kekuatan kontraksi miokard. Jadi dia menekan kekuatan kontraksi miokard. Karena pada pasien ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia itu lari denyut jantungnya. Ya. Yang obat keempat itu dopamin. Obat keempat yang mau saya sampaikan itu dopamin. Dopamin di sini itu untuk hipotensi, bukan karena hipovolemi. Jadi ada kasus-kasus hipovolemi yang memang menyebabkan dia hipotensi, tapi itu bisa dikoreksi dengan cara lain, bukan dengan obat ya. Jadi di sini yang harus jadi catatan, dopamin ini untuk meningkatkan tekanan darah pasien ya, untuk meningkatkan tekanan darah pasien yang bukan pada kasus hipovolemi. Dia meningkatkan diuresis juga. Terus untuk dopamin ini ada rumusnya teman-teman, karena ini pemberian harus dicatat. Kalau di ICU itu pemberiannya secara kontinu untuk yang dopamin ya. Sama nanti obat terakhir yang aku bilang, rumus itu dosis dikali berat badan dikali 60, karena ini per menit ya, dibagi 4000 dibagi 4000. Dosisnya nanti tergantung dokternya mau berapa ya. Biasanya itu di antara 1 sampai 10 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Karena dia per menit maka kita kali 60 di sini. Nah, ini pembaginya 40. Nanti ada memang cara pengencerannya. Jadi saya cuma kasih rumusnya di sini ya, teman-teman. Terus yang kelima itu ada dobutamin. Dobutamin ini kurang lebih sama dengan dopamin. Jadi dia meningkat untuk kasus-kasus hipotensi yang bukan karena hipovolemi. Ya, itu pada pasien shock kardia, khusus pasien shock kardia. Jadi karena dia golongan inotrop. Jadi dia meningkatkan kontraktilitas jantung. Rumusnya itu dosis dikali berat badan dikali 60 dibagi 5000. Jadi ini rumusnya. Dosisnya nanti juga dokter yang bertugas di ICU yang menentukan. Biasanya itu 2,5 sampai 20 mikrogram per kilogram per menit ya biasanya. Jadi nanti tergantung dokternya di antara situ mau dosis yang berapa. Oke. Ada juga untuk meningkatkan tekanan darah itu biasa menggunakan norepinefrin, Fascon, Rayfas. Ini sama untuk meningkatkan tekanan darah ya. Nah, ini sama untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi dopamin, dobutamin, norepinefrin, Fascon, Rayfas itu sama-sama meningkatkan tekanan darah karena
kalaunya tanda-tanda pasien shock itu kan termasuk tekanan darahnya juga bakalan anjlok ya. Untuk ini golongan vasopresor yang ke-6 ini golongan vasopresor, rumusnya itu dosis dikali berat badan dikali 60 dibagi 80 dibagi 80. Oke, itu kira-kira beberapa obat gawat darurat di ICU yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya ini sebenarnya butuh pelatihan tersendiri untuk yang di ICU ini ya. Saya cuma menyampaikan beberapa garis besarnya aja yang kira-kira bisa jadi pembeda antara obat yang digunakan di ICU dan gawat darurat yang digunakan di ICU dan di UGD. Oke, akhir kata saya ucapkan thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.